Bapak Insinyur Soekarno itu adalah presiden pertama di Republik Indonesia ini, pemirsa. Beliau adalah sang proklamator kita. Di balik kepemimpinan beliau tersebut, ternyata beliau itu menyimpan hal-hal mistik. Nah, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Bapak Insinyur Soekarno itu beliau wafat kalau tidak salah ya pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Bapak Insinyur Soekarno sebenarnya bukanlah orang sembarangan, pemirsa. Beliau menyandang banyak gelar ya, diantaranya adalah gelar Putra Sang Fajar, terus gelar Singa Podium, lalu penyambung lidah rakyat. Beliau juga termasuk orang yang waskito ya, kalau orang Jawa. Kalau istilah biasa adalah waskita, yaitu orang yang punya kemampuan khusus di bidang supranatural. Ada suatu cerita, pernah suatu ketika itu Bapak Insinyur Soekarno berkunjung ke Pulau Bali. Nah, pada waktu itu di Pulau Bali itu sedang dilanda musim kemarau yang cukup panjang. Namun ketika Bapak Insinyur Soekarno itu datang, tiba-tiba langsung turun hujan dengan begitu derasnya, pemirsa. Nah, entah ini kebetulan atau tidak, tapi itulah yang terjadi. Kenyataannya seperti itu. Menurut beberapa spiritual, konon Bapak Insinyur Soekarno ini sewaktu mudanya juga gemar dengan hal-hal spiritual ya. Di samping beliau juga gemar dalam hal politik. Hal itu dapat dibuktikan bahwa banyak para wanita yang sangat mudah sekali jatuh hati kepada beliau Bapak Soekarno. Mungkin ya ilmu pengasihan yang beliau pelajari itu sangat kuat sekali menyatu di dalam dirinya, pemirsa. Nah, ini ada kisah lagi ya. Pada suatu ketika itu ada seseorang ya yang menyaksikan ketika Bapak Soekarno ini pergi dengan ajudannya, yaitu dengan menggunakan mobil kap terbuka ya, jadi tidak ada atapnya seperti itu. Beliau itu ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Nah, namun anehnya itu pelurunya itu hanya mampu menembus badan mobil saja, alias tidak mengenai Bapak Presiden Soekarno tersebut. Nah, menurut beberapa orang hal itu diyakini karena ada kesaktian beliau yang melindungi beliau Bapak Presiden. Ada beberapa pusaka yang konon dipercaya sebagian orang itu merupakan sebuah pusaka andalan dari beliau Bapak Insinyur Soekarno. Nah, pusaka tersebut bukan keris ataupun cincin, pedang ataupun rajaan-rajaan seperti pusaka umum pada umumnya ya. Tetapi pusaka tersebut adalah sebuah tongkat komando. Konon ada 3 jenis tongkat komando yang selalu dibawa oleh beliau Bapak Soekarno ini, pemirsa. Satu, tongkat khusus itu untuk berhadapan dengan pejabat-pejabat luar negeri ya, ketika mungkin kunjungan dengan Presiden Amerika atau Jepang dan lain sebagainya, seperti itu menggunakan tongkat yang pertama ini. Kemudian untuk tongkat yang kedua itu digunakan untuk menghadapi para jenderal-jenderalnya di Indonesia. Terus tongkat yang ketiga itu selalu beliau bawa itu ketika beliau berpidato. Sampai hari ini banyak sekali yang memburu tongkat komando Bapak Soekarno tersebut, pemirsa. Bahkan para mafia perdukunan atau mafia spiritual atau mafia di paranormal itu membuat replika tongkat tersebut itu untuk dijual, dimaharkan berpuluh-puluh juta dengan dalih bahwa tongkat tersebut asli pemberian dari Bapak Insinyur Soekarno. Saya mengingatkan kepada pemirsa sekalian yang gemar dengan barang-barang antik seperti itu, hati-hati dengan oknum-oknum spiritualis ya, oknum spiritualis yang mengaku-ngaku diberikan langsung tongkat komando oleh Bapak Insinyur Soekarno.
jangan langsung percaya dulu, tapi silahkan diselidiki kebenarannya terlebih dahulu. Perlu diketahui pemirsa sekalian, Bapak Insinyur Soekarno ini punya kakek yang bernama Mbah Hardjo Dikromo ya, kalau nggak salah Mbah Hardjo Dikromo namanya. Nah, beliau itu adalah seseorang yang terkenal itu mempunyai kesaktian tingkat tinggi. Konon Mbah Hardjo tersebut memiliki ilmu yang disebut dengan istilah ilmu idu geni atau lidah api kalau bahasa Indonesianya seperti itu. Idu geni ini merupakan salah satu ilmu yang mana setiap ucapan seseorang itu menjadi kenyataan, mirip seperti ilmu sabdo dadi seperti itu. Pada suatu hari ketika Mbah Hardjo Dikromo itu sedang riyadhah atau sedang tirakat selama kurang lebih 40 hari ya, di hari terakhir itu beliau kedatangan sosok tamu misterius. Wujudnya itu lelaki parubaya berpakaian bangsawan ala kerajaan Mataram kuno. Nah, orang tersebut memberitahu sesuatu kepada Mbah Hardjo Dikromo tersebut, yaitu bahwa kelak cucu dari Mbah Hardjo Dikromo tersebut yang bernama Bapak Soekarno itu akan menjadi raja di seluruh Nusantara ini. Dan hal itu ternyata terbukti benar. Bapak Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia. Menurut keterangan, orang misterius tersebut adalah perwujudan dari sosok Ki Juru Martani, yang mana beliau adalah seorang bangsawan di era Mataram yang cukup cerdas. Dapat kita lihat bahwa secara garis keturunan memang Bapak Presiden Insinyur Soekarno ini adalah keturunan orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu gaib. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa keilmuan leluhurnya itu sedikit menitis kepada beliau Bapak Soekarno. Konon beliau itu juga menguasai yang namanya adalah ilmu Hastabrata atau Hastobroto ya. Yang mana dengan ilmu ini seseorang itu bisa menguasai orang banyak pemirsa. Segala sesuatu yang diputuskannya atau mungkin dibicarakannya dengan orang banyak itu akan disetujui. Terus kemudian selain itu, orang-orang itu juga akan segan kepada pemilik ilmu Hastobroto ini pemirsa. Karena terkenal dengan kesaktiannya tersebut, maka ada sebagian orang itu mempercayai bahwa Bapak Insinyur Soekarno itu masih hidup sampai sekarang ini. Beliau itu hidup di suatu tempat khusus yang tidak semua orang tahu. Tempat tersebut sangat tersembunyi. Bahkan selain itu, ada juga yang menganggap bahwa Bapak Insinyur Soekarno ini adalah seorang nabi yang khusus diutus untuk bangsa Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Terlepas dari sisi kemistisan dan kesaktian beliau ya, maka kita sebagai warga negara Republik Indonesia itu wajib menghormati dan mengenang jasa beliau yang sangat besar sekali bagi negara ini pemirsa. Dengan taktik politik beliau dibantu oleh rekan-rekannya ya, maka negara ini bisa merdeka dari para penjajah. Mari tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini sebaik mungkin untuk memajukan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.